Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal ikhwatal kiram, kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita Sittah Mawadhi' Minas Sirah, 6 pelajaran dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyebutkan poin yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan kisah qiraatihi sallallahu alaihi wasallam suratin najm bihadratihim falamma balagha afara'aytumul lata wal uzza alqa syaitan fi tilawatihi tilkal gharaniq al-ula wa inna syafa'atuhunna la turtaji fadhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha fafarahu bidzalik wa qalu kalaman ma'naha hadha alladhi nurid wa nahnu na'rif anna Allah wan nafi' dar wahidah la syarikalah walakinna haula'i yashfa'u lana 'indah. Beliau menyebutkan kisah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat tersebut beliau membaca di depan kaum musyrikin, dan pada saat tersebut ada juga kaum muslimin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm. Tatkala tiba di ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra, ini adalah nama-nama dari berhala kaum musyrikin Lata, Uzza dan Manat. Maka pada saat tersebut dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang kita sebutkan tadi, syaitan pun masuk kemudian membisikkan kepada kaum musyrikin, itulah sembahan-sembahan kita yang tinggi yang syafaat tersebut kita inginkan dari mereka. Padahal Nabi SAW pada saat tersebut beliau tidak membaca demikian. Nabi membaca seperti biasa, namun syaitan pada saat itu masuk. Dan kaum musyrikin mendengar bahwasanya itulah, yaitu Lata, Uzza dan Manat, mereka itu adalah Tuhan-Tuhan kita yang tinggi, yang syafaat mereka kita harapkan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, akar daripada kesyirikan mereka yang pertama, tatkala mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala berhala-berhala tersebut. Mereka beribadah kepada berhala, tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tujuan kaum musyrikin pun awak ji diibadahi berhala-berhala. Maka bentuk ji karena ibiki waroi kaum musyrikinnya adalah orang yang kuto, orang yang buruk, metelake ba Allah Subhanahu wa taala langsung, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan mengabulkan doa kita. Sehingga lewat berhala-berhala tersebut kita menyampaikan daripada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga begitu juga jika ada kaum muslimin pada hari ini yang mereka berdoa melalui perantara orang yang telah mati. Misalnya ada seorang yang dia itu belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Dia mendatangi kuburan Syekh fulan ataukah kuburan wali fulan, kemudian dia meminta langsung kepada wali fulan dengan mengatakan, "Berikan saya seorang anak." Maka ini adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ataukah dia menjadikan orang yang telah mati tersebut sebagai ajang untuk menyampaikan doa mereka. Misalnya mereka mengatakan, "Wahai Syekh fulan, kabarkan kepada Allah bahwasanya saya menginginkan seorang anak." Jadi dia menganggap bahwasanya syekh tersebut itu akan menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh secara akal sehat, orang yang mentang udip yang lebih dibutuhkan oleh orang yang mati. Kan orang yang mati dibutuhkan oleh orang yang hidup. Makna haji kiban. Makna haji orang yang mati yang kabeh.
Orang yang akan mati yang butuh kepada orang yang hidup dengan berdoa talaqi ba Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa mereka. Ini terkadang aneh. Na orang yang akan mati tak melaki ba orang yang akan mati. Makanya merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayyuhal ikhwatal kiram, di antara akar ataukah bentuk kesyirikan kaum musyrikin, mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai pemberi syafaat di depan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwasanya berhala tersebut nanti akan memberikan syafaat di depan Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwasanya syafaat yang semua milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merupakan sabuh ucapan yang syirik tak kala ada seorang muslim dia itu meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah kepada Rasul ataukah kepada orang-orang saleh. Terkadang tengok sering dah dengar ucapan, ya Rasulullah Nabi syafaat drone kelun. Ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Minta lagi ya Allah Nabi syafaat Nabi kepada alun. Menanjut. Namun apabila tengok terlaki langsung Nabi, ya Rasulullah Nabi syafaat kepada alun, maka kita telah terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud menan karena syafaat yang milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum musyrikin ketika mereka mendengar syaitan membisikkan kepada mereka setelah Nabi SAW menyebutkan berhala-berhala mereka, menyebutkan Lata, Uzza dan Manat, syaitan pun masuk kepada tilawah Nabi dengan mengatakan itulah sembahan-sembahan kita yang tinggi, sesungguhnya syafaat mereka kita harapkan. Sehingga oleh ikhwatal kiram, hendaknya seorang muslim dia itu berhati-hati karena syaitan nyo jarang dah baik pengut dia, jarang dah baik tipu dia. Terkadang dia fikir nyo betul dah no, padahal yang permainan syaitan belaka. Sungguh disebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala, seorang ulama besar. Beliau pernah suatu ketika pergi ke sebuah tempat, maka pada saat tersebut ada cahaya yang datang dari langit. Cahaya yang datang dari langit. Maka cahaya tersebut berkata, wahai Abdul Qadir Jailani, akulah Tuhanmu. Sungguh yang haram itu telah halal bagimu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani karena beliau seorang ulama, beliau mengatakan, pergi engkau wahai musuh Allah. Rupanya adalah syaitan. Maka gaduh hati becut-becut daripada cahayanya. Sehingga sangat disayangkan sebagian kaum muslimin mereka tertipu dengan keadaan-keadaan seperti ini. Terkadang ada orang dia sedang ceramah, kemudian dia menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Rasulullah hebat naik kelun. Padahal Nabi SAW beliau telah wafat. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya pernah dengar geduk malam, kemudian kekala naurung yang bangkit. Kemudian orang ini menyangka bahwasanya ini adalah neneknya. Kemudian dikatakan, wahai nenekku, bukan. Saya ini adalah nenek daripada nenekmu, kakek daripada kakekmu. So teman, lung Rasulullah SAW. Percaya? Dia percaya. Sehingga berhati-hati syaitan yang sangat jarang dalam ipu bengai dia. Sehingga hendaknya seorang muslim mereka itu memiliki ilmu dalam permasalahan akidah yang benar. Sehingga tengok hanya dipu awal oleh syaitan. Maka kita sebutkan ayyuhal ikhwatal kiram, kaum musyrikin ketika mereka mendengar bisikan syaitan, mereka menganggap bahwa ini adalah ucapan Nabi SAW. Sehingga pada saat tersebut mereka senang luar biasa dan mengatakan, itu yang kami inginkan. Wahai Muhammad, kaum musyrikin ingin dibegah bahawa saja yang kamu inginkan. Kamu mendepu bahasanya Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat dan yang menolak daripada mudarat. Namun berhala-berhala ini bisa memberikan syafaat kami di depan Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan pada saat tersebut, falamma balagha sajada wa sajaduna ma'ah. Tatkala tiba di ayat sajadah, karena dalam surah An-Najm ayat sajadah nan. Sehingga tengok tasujud ni nan. Maka Nabi SAW beliau sujud dan kaum musyrikin pun sujud pada saat tersebut. Fasha'al khabra annahu safu wa sam'a bidzalika minal habasyah faraja'u. Sehingga tersebar khabar bagi kaum muslimin yang mereka ada di Habasyah bahwasanya Rasulullah SAW dan kaum musyrikin mereka sudah berdamai. Kemudian falamma angkara dzalik Rasulullah SAW adu ila syarran mimma kana alaih. Sehingga Nabi SAW setelah itu beliau mengingkari apa yang disangka oleh kaum musyrikin.
Nabi SAW mengatakan bahwasanya apa yang kalian lakukan iaitu menjadikan perantara antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala berupa berhala-berhalanya merupakan syirik. Kemudian kalian meminta kepada berhala tersebut syafaatnya adalah syirik. Maka Nabi SAW mengingkari hal tersebut. Sebagaimana kaum musyrikin tadi menyangka bahwasanya Nabi SAW telah membenarkan apa yang mereka lakukan. Maka pada saat tersebut kaum musyrikin pun marah dengan kemarahan yang sangat-sangat besar pada saat itu. Maka dikatakan oleh kaum musyrikin bahwasanya engkau wahai Muhammad mengatakan seperti itu, membenarkan apa yang kami lakukan, yaitu menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah, ataukah kami menjadikan berhala tersebut sebagai ajang untuk meminta syafaat? Tadi engkau mengatakan demikian. Maka Nabi SAW pada saat tersebut beliau takut luar biasa. Sehingga pada saat itu turunlah ayat Allah Azza wa Jalla, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan fi amniyatihi." Maka Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan ayat. Allah mengatakan, "Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau daripada rasul dan nabi kecuali jika mereka membaca daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka masuk syaitan pada saat tersebut pada qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam." Maka Nabi alaihi salatu wasallam pada saat tersebut beliau pun senang. Sehingga apa yang dituduhkan oleh kaum musyrikin ini merupakan tuduhan-tuduhan yang palsu. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kisah ini disebutkan oleh para ulama bernama dengan kisah Al-Gharaniq, dan kisah ini para ulama mereka berselisih. Sebagian para ulama mengatakan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya riwayat ini merupakan riwayat yang lemah. Yang mensahihkan di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau ini. Adapun para ulama yang mereka mendhaifkan di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Meskipun dalam pendapat yang lebih kuat tentang kisah yang kita sebutkan tadi adalah kisah yang lemah. Namun Syekh rahimahullahu taala menyebutkan kisah ini karena juga ada sebagian para ulama yang menyebutkan tentang sahihnya kisah yang telah kita sebutkan tadi. Ayyuhal ikhwatal kiram, mungkin hanya ini yang bisa kita sebutkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.